Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmati tatimu soleha pada hari ini tepat hari pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah terus memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita pahala kebaikan di bulan Ramadan dengan duduknya teman-teman semua di majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, mari sama-sama sebelum taklim ini dimulai, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke hadis 1211 ya Ustadz. Ya, itu. Baik, teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan hati kita luruskan niat kita untuk bermajelis ilmu. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz dapat kita pahami dengan baik dan insya Allah kita bisa mendakwakan lagi kepada teman-teman kita yang sekiranya membutuhkan. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya hingga hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah kita dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqamah, komitmen di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang mencakup hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis ke-1211. Pada bagian bab baru, para ummahat silakan dibuka kitabnya, yaitu perintah untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin ketika muncul banyak fitnah. Ada satu hadis yang panjang di sini, kita baca dahulu hadisnya dan insya Allah kita akan mencoba memahami maknanya, menyelami faedah-faedahnya.
Hadits Hudzaifah bin Yaman an Abi Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin Yaman yaqul كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من الشر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman dari Abu Idris Al-Khailani bahwa ia mendengar Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Namun saya justru bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena saya khawatir akan menimpaku. Saya bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu berada dalam kejahilan dan kejahatan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan kebaikan atau agama ini kepada kami. Apakah setelah ini akan ada lagi keburukan? Beliau menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah setelah itu ada lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya, akan tetapi ada cacatnya. Saya bertanya, apa cacatnya? Beliau bersabda, kaum yang mencari petunjuk selain daripada petunjukku, kamu tahu mereka, tapi kamu ingkari. Saya bertanya, apakah setelah itu akan ada keburukan lagi? Jawab beliau, iya. Yaitu orang-orang yang mengajak ke neraka jahanam. Barang siapa memenuhi ajakannya, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka itu. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Beliau menjawab, baiklah, kulit dan bahasa mereka sama dengan kita. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa petunjuk Anda seandainya aku menemui hal yang demikian? Jawab beliau, tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan imam atau pemimpin mereka. Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah dan imam? Beliau menjawab, tinggalkan semua kelompok, mesti kamu harus menggigit akar kayu sampai ajal menjemput. Dan kamu masih dalam keadaan demikian. Ya, para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kita baca ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau mengisahkan bahwasanya pada saat itu orang-orang sangat semangat tanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan dan kebaikan. Tapi yang menarik di sini adalah Hudzaifah bin Yaman. Beliau bertanya tentang keburukan karena khawatir akan terperosok ke dalamnya. Di sini juga menunjukkan apa ibu-ibu, bahwasanya pentingnya kita mengetahui keburukan, mengenal kebatilan, mengerti tentang apa itu jahiliyah. Dan makanya para sahabat yang mengalami masa-masa jahiliyah kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah adalah mereka para sahabat yang mulia. Mereka para sahabat yang paham betul akan agamanya karena mengerti apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan, dan itu merupakan jahiliyah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pernah mengatakan tunqadu 'alal Islam ya urwatan idza nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Islam itu akan terurai satu ikatan demi satu ikatan ketika lahir di tengah-tengah Islam orang-orang yang tidak paham jahiliyah. Berarti kita harus paham apa itu Islam yang benar, apa itu Islam yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Kita harus paham prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dan kita paham juga prinsip-prinsip yang diyakini oleh ahli bid'ah. Sehingga kita tidak terperosok dalam kebid'ahan, penyimpangan, dan kesesatan. Ini sangat penting sekali Ibu-Ibu. Kita paham pemahaman orang Sunni dan kita paham apa yang menjadi keyakinan orang-orang Syi'i atau Syiah. Sehingga kita tidak termakan syubhat yang ditebarkan oleh mereka. Ini sangat penting sekali. Jadi kita paham ya Ibu-Ibu sampai mungkin jahiliyah pada era sekarang ya. Apa yang menjadi bagian jahiliyah kita kenal. Sehingga ketika mungkin saudara kita, anak-anak kita masuk dalam bagian itu kita memahami tidak boleh ini jahiliyah. Jadi betul-betul ngerti ya apa itu jahiliyah, apa itu keburukan, bukan hanya semangat tentang kebaikan. Takutnya kalau kita paham akan kebaikan saja tidak ngerti apa itu keburukan dan kebatilan, seseorang bisa terjerumus dalam kebatilan, keburukan sedangkan dia tidak menyadarinya. Jadi semakin kita mengetahui keburukan, mudah-mudahan kita semakin kuat keyakinan kita terhadap kebenaran. Maka penting ya, sekali lagi Ibu-Ibu, ini ada satu contoh dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yaitu di mana beliau bertanya tentang keburukan dan keburukan bukan untuk diamalkan, namun keburukan-keburukan untuk diketahui kemudian ditinggalkan. Ini sekali lagi sangat penting sekali, ya jahiliyah keburukan terkait dengan hari ini ya handphone, apa sih keburukannya, kita ngerti. Kemudian terkait dengan hal-hal yang menyebar di masyarakat, budaya-budaya yang itu merupakan kebatilan dan jahiliyah, ya, ikut merayakan hari raya orang lain atas nama toleransi atau apapun ya, memuji dan memuja jin, penduduk satu tempat, yang mungkin anggapan sebagian orang merupakan kearifan lokal. Ini budaya Nusantara, apalagi ditambah dengan syubhat-syubhat bahwasanya Islam itu harus sesuai dengan kearifan lokal, itu Islam yang benar. Islam bukan Islam Arab. Ini satu hal yang ujung-ujungnya ingin mempreteli hal-hal yang sakral dalam Islam sehingga standarnya adalah budaya. Padahal Islam sangat jelas para umat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu dan terkait dengan budaya Islam tidak menolak selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan hukum-hukum dalam syariat ketika tidak dijelaskan secara rinci oleh syariat, maka rinciannya itu dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Maka dalam masalah pakaian kita dibebaskan. Ya, tidak ada warna ini, tidak ada warna itu, ya. Tetapi yang penting menutup aurat dan tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana zaman itu silih berganti ya. Terkadang satu zaman di situ banyak kebaikan. Kemudian ada satu zaman di situ banyak keburukan. Satu zaman di mana di sana ada kebaikan namun tidak murni, ada juga keburukan yang mengiringinya. Sehingga memang perseteruan antara al-haq dan al-batil itu senantiasa ada. Kita diperintahkan untuk menegakkan kebenaran, kemudian menolak kebatilan. Ini tugas kita. Sedangkan apapun yang menjadi ketetapan Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain para ummahat, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak ada satu zaman yang datang kemudian kecuali zaman tersebut lebih rusak daripada zaman sebelumnya. Maka semakin akhir zaman ke sini maka semakin banyak kerusakan walaupun di sana juga ada kebaikan. Bahkan nanti di akhir zaman disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fenomena tersebarnya maksiat, wabil khusus adalah intisyaruz zina, yaitu tersebarnya zina sehingga orang tidak malu lagi melakukan perbuatan tersebut. Yang hari ini pelan ya, walaupun terlihat lambat tapi pasti ya pergeseran nilai itu terlihat ibu-ibu. Dicabut dari mereka khususnya para wanita rasa malu. Ya, joget-joget, goyang-goyang di tempat umum, menampakkan auratnya.
dan itu bangga menjadi kebanggaan dan tidak ada rasa malu dan risih. Ya, goyang-goyang apa itu namanya, depan umum, masya Allah, bahkan diupload di sosial media, dilihat oleh jutaan orang, yang kalau dia sadar sangat ngeri sekali. Karena yang sesungguhnya demikian itu adalah dosa jariah kalau tidak dihapus. Ketika orang sudah terbaring di pemakamannya, di kuburannya, namun ketika gambarnya, fotonya yang membuka aurat itu masih dinikmati oleh orang-orang, maka dosanya mengalir. Padahal kita sebagai seorang muslim harus berpikir cerdas untuk memikirkan amal yang strategis. Bagaimana dengan umur yang terbatas itu, ketika kita sudah menutup usia kita, maka pahala masih mengalir. Ini yang jadi pikiran kita. Sudah berapa banyak amal jariah yang sudah kita kerjakan. Tapi barakallahu fikum, jadi intinya semakin ke sini banyak fitnah. Fitnah dalam artian balak dan malapetaka. Rasulullah gambarkan seperti kaki ta'il lailil mudlim. Seperti malam-malam yang gelap gulita. Orang tidak punya tuntunan. Sehingga ada orang yang kafir, mukmin kafir lagi, paginya beriman, sorenya kafir lagi. Karena mereka tidak paham hakikat agama Islam. Tapi barakallahu fikum, ini gambaran di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis ini juga, nanti ada fenomena du'atun ila abwabi jahannam, yaitu para da'i, para penyeru yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Ya, ini luar biasa. Tapi anehnya juga masih ada juga yang mengikutinya. Ada orang-orang yang gemar menuduh orang lain, mengubarkan kajian orang lain, ya sudah. Ini kita saksikan, ya ada saja pengikut. Jadi hati-hati para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para duat, para penyeru-penyeru tersebut tidak jarang menggunakan nama Islam. Maka kita minta kepada Allah, yaitu petunjuk kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan Islam, ditemukan dengan orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Itu orientasi hidup kita. Jadi apapun kita dan status kita, ya itu ibu tawafani musliman wa lahiqni bisalihin, wafatkan aku dalam keadaan Islam, selamat dari segala fitnah dunia, kemudian temukan aku dengan orang-orang soleh. Ini menjadi cita-cita kita yang kita tanamkan pada diri kita dan kemudian anak keturunan kita. Ya, jadi kita bagaimana supaya bisa terhindar dari propaganda terkait dengan para penyuruh yang mengajak ke pintu jahanam. Di akhir zaman ini ya modelnya dua, Ibu. Yang pertama adalah al-ilm. Bagaimana kita memahami tentang masalah halal dan haram. Apa itu yang diperintahkan, apa yang dilarang. Ini kita perdalam. Ini hukumnya apa? Halal atau haram. Karena ilmu itu simpel, Ibu. Ilmu dalam Islam itu ya hanya tiga. Yang pertama, ilmu tentang keyakinan, segala hal yang terkait dengan informasi yang Allah sampaikan kita yakini. Yang kedua, tentang perintah dan larangan. Kita pahami, kita laksanakan. Ketika tentang kisah-kisah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita benarkan. Tapi barakallahu fikum, jadi pertama modalnya adalah ilmu. Oleh karena itu kita memperbanyak majelis ilmu, belajar dengan para asatidz yang memiliki pemahaman yang lurus, ini sangat penting sekali. Jadi thalabul ilmi itu diperbanyak. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, hajat kita, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan hajat kita terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Beliau mengatakan, karena hajat kita terhadap makanan dan minuman mungkin sehari itu cukup 2 atau 3 kali. Bahkan dalam keadaan puasa kita makan 2 kali, alhamdulillah cukup, insya Allah. Tetapi hajat kita kepada ilmu itu seperti hajat kita terhadap oksigen untuk bernafas. Ya, setiap saat butuh ilmu. Karena apa yang kita ucapkan harus berdasarkan ilmu apa yang kita pandang. Itu ya pertimbangannya ilmu apa yang menjadi keyakinan dalam hati ataupun apa yang terbetik dalam hati itu adalah harus berdasarkan ilmu. Jadi betul-betul seorang muslim tidak boleh lepas daripada ilmu. Makanya modal seseorang bisa selamat di akhir zaman pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Jadi kadang-kadang orang itu mengetahui tentang ilmu satu hukum, namun dia tidak sabar dengan ujian fitnah, syubhat atau syahwat khususnya, ya, yang menawarkan dunia dengan segala gemerlapnya. Itu terkadang orang kalah mental sabarnya nggak ada.
Makanya Masya Allah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di akhir zaman orang-orang yang memegang agama Islam itu seperti memegang bara api. Jadi serba salah. Kalau dipegang itu melepuh tangan. Tapi kalau dilepas berarti dia telah melepaskan Islamnya. Maka kita katakan ya, Bismillah, walaupun mungkin kita belum sampai taraf seperti itu ya, tapi andaikan kita diuji dalam keislaman kita, diuji tentang keimanan kita dengan tawaran-tawaran dunia untuk melepaskan agama kita, melepaskan ya, idealisme kita, jangan. Sekali-kali jangan, Ibu. Hidup ini hanya sementara, umur kita terbatas. Sangat rugi sekali kalau kemudian keyakinan kita, prinsip berjuang kita untuk menegakkan Islam ini kemudian mudah dibuli dengan sesuai dari kehidupan dunia. Wala'iyadzubillah. Kemudian, barakallahu fikum, Rasulullah menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang menyeru ke neraka jahanam itu ya seperti kita. Walaupun maknanya umum ya Ibu, baik manusia ataupun selain manusia. Seperti media hari ini, walaupun juga media yang mengendalikan manusia. Dan manusianya seperti kita, artinya bukan setan dari kalangan jin, tapi setan dari kalangan manusia ini yang bermain, yang kemudian menyesatkan umat Islam, ya, yang kemudian melegalkan perbuatan zina dengan alasan ini dan itu, melegalkan riba dengan alasan ini dan itu, melegalkan perbuatan keji dengan alasan ini dan itu. Ini hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memenuhi daripada panggilan-panggilan mereka. Baik, kemudian Hudzaifah al-Yaman mengatakan, kalau aku mendapatkan hal itu, lalu apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu melazimi komitmen ya di atas jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi kita diperintahkan untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Jadi jamaah ini makna secara bahasa adalah al-istima' diddul furqah. Yaitu kumpulan lawan daripada ya, perpecahan. Kumpulan lawan daripada perpecahan. Itu al-jamaah, maka sholat jamaah itu kan gabungan dari personal-personal kaum muslimin dan paling sedikit dua. Paling sedikit dua itu hukum dalam sholat. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab namanya jama', ya kata-kata plural itu ya paling sedikit tiga. Namun intinya jamaah di sini adalah kumpulan. Beda dengan al-furqah, pecahan. Ini kumpulan bukan pecahan. Kemudian secara istilah jamaah kaum muslimin di sini dibagi menjadi dua. Jamaah kumpulan kaum muslimin secara politis ya Ibu. Artinya kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang amir, seorang pemimpin ya, yang mereka menegakkan aturan Allah dalam kepemimpinannya. Ada pemerintah Islam yang kemudian kita diperintahkan asam wa ta'ah, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Ini pada masa era-era al-khilafah ar-rasyidah, al-khulafah ar-rasyidun, dilanjutkan oleh khulafah ya. Setelahnya sampai pada masa Turki Utsmani, yang mana khilafah Turki Utsmani itu jatuh pada bulan Maret 1924. Jadi ketika ada pemimpin Muslim yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah, itu kita bergabung dengan mereka, tidak boleh keluar daripada barisan mereka. Kemudian kalau tidak ada, maka yang kedua ada al-jamaah bima'na asyasi. Jadi jamaah dalam arti bima'na al-i'tiqadi ya. Jamaah dalam artian ideologis, Ibu. Tentunya mereka adalah yang memimpin para ulama. Ketika tidak ada pemimpin secara politis yang mewakili umat Islam, yang mereka mengatur umat Islam, maka rujukan umat Islam adalah mereka para ulama menjadi pemimpin umat. Ketika sudah tidak ada, bisa diandalkan para pemimpin untuk melindungi umat Islam malah menzalimi, malah kemudian mungkin bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan Islam. Berarti pilihan yang kedua adalah pemimpin ideologis. Jadi kita bersama mereka para ulama. Ya, karena tafsir daripada ulul amri sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.
Ulil amri sebagian ulama mengatakan adalah para ulama. Seperti Imam Mujahid mengatakan demikian, ulil amri dalam ayat ini maknanya adalah ulama. Jadi ketika tidak ada kepemimpinan politis, maka kita ambil kepemimpinan secara ideologis. Yaitu mereka para ulama yang kemudian membimbing para kaum muslimin dengan ilmunya. Nah, di sini sangat penting sekali ibu-ibu. Jadi di akhir zaman ketika kondisi seperti ini kita diperintahkan untuk melazimi jamaah kaum muslimin. Jamaah dalam artian politis yaitu sebuah wilayah negara yang dipimpin oleh seorang amir khalifah, ya pemimpin yang menegakkan syariat. Kalau tidak ada maka kita diperintahkan untuk melazimi jamaah kaum muslimin secara ideologis, yaitu mengikuti petunjuk para ulama yang soleh, yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru terakhir kalau tidak ada dua-duanya, tidak ada kepemimpinan dalam Islam, tidak ada para ulama lagi, tidak ada komunitas yang baik lagi, ya kita baru diperintahkan uzlah, menyendiri dengan bertahankan agama kita walaupun walaupun seperti orang yang menggigit akar pohon. Ini gambaran tentang bagaimana seseorang istiqomah menggigit. Jadi menggigit itu kan ya, menggigit itu salah jalan terakhir. Kalau pegangan yang paling kuat ya dengan tangan. Tapi ketika tangan tidak mampu lagi, artinya tidak ada satu kondisi yang ideal, maka ya sudah, ya pakai gigitan pun nggak masalah. Yang penting kita tidak melepaskan sama sekali, yaitu usul hal-hal yang pokok dalam Islam ini. Tapi para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya, hadis 1212. Hadis Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Ya silakan dibaca Ibu. Bismillah. Abu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa tidak menyukai sesuatu dari amir atau pemimpinnya, hendaklah dia bersabar, sebab siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal saja lalu mati, ia mati seperti mati jahiliyah. Iya, hadis ini adalah sebagai perintah kita taat kepada pemimpin. Pemimpin artinya pemimpin ideologis ataupun pemimpin yang sifatnya politis, ya. Ya, ketika ada seorang pemimpin yang mengatur kaum muslimin dengan hukum Islam, maka wajib kita taat kepadanya. Walaupun kemudian ada sifat buruk ada padanya, kemaksiatan yang dilakukan, misalnya kita bersabar. Tidak mudah-mudah kemudian kita membangkang, ya, karena ini akan melemahkan kaum muslimin sendiri dan negara kaum muslimin sendiri. Sehingga malah memberikan peluang besar untuk orang-orang kafir di dalam melemahkan kaum muslimin, dalam menguasai wilayah kaum muslimin. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk bersabar dalam hal ini. Dan kemudian barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, walaupun sejengkal istilahnya, maka dia kalau mati, mati jahiliyah. Ya, mati jahiliyah di sini maksudnya maksiat, Ibu. Mati dalam keadaan bermaksiat, yaitu mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin yang ditaati. Pada waktu itu tidak ada pemimpin yang taati, matinya mati jahiliyah, bukan mati kafir, ya Ibu, bukan mati kafir. Sehingga hadis yang semisal ini diartikan seperti itu. Seperti mati jahiliyah bukan maksudnya mati kafir seperti mereka, tidak. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan para ulama yang lain. Karena sebagian orang salah tafsir, salah ta'wil dalam masalah hadis ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dan tidak ada baiat pada dirinya, maka ketika dia mati maka mati jahiliyah. Ada sebagian kalangan menggunakan hadis ini untuk melegalisasi kelompoknya, organisasinya dengan keislamannya yang khusus dan kemudian mengkafirkan kelompok lain karena tidak baiat dengan imamnya. Itu keliru. Makanya hadis-hadis yang terkait dengan hal ini benar, Ibu. Cuma sebagian orang salah takwil, salah tafsir. Ini juga akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan bahwasanya pentingnya ilmu di akhir zaman ini. Itu kita bisa membayangkan, Ibu-ibu, yaitu masyarakat kita yang awam yang kemudian sebagian mereka sibuk dengan dunianya, tiba-tiba
mendapatkan sentuhan rohani sadar gitu ya, memilih jalan hijrah, namun ternyata jalan hijrah yang dia tempuh salah, bertemu dengan orang salah, ngaji dengan orang salah, akhirnya menjadi ekstrim seperti kelompok yang mempraktekkan hadis dengan salah takwilnya ini, sehingga mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan banyak orang yang tidak baiat dengan amirnya. Nah, ini salah ya Ibu. Jadi intinya pemimpin di sini maksudnya pemimpin kaum muslim secara umum, bukan pemimpin organisasi atau kelompok-kelompok khusus ya Ibu. Barakallahu fikum. Kita lanjut lagi. Hadis 1213. Imam harus membaiat pasukan ketika akan berperang. Hadis Jabir bin Abdullah qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah antum khairu ahli al-ardi wa kunna alfan wa arba'umi'atin walau kuntu ubsirul yaum la araitukum makana syajarah. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami pada hari perjanjian Hudaybiyah, kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Saat itu kami berjumlah 1.400 orang. Seandainya hari ini aku dapat melihat, pasti aku akan tunjukkan kepada kalian posisi pohon tersebut. Iya. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah. Jadi pernah terjadi baiat para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Al-Hudaybiyah di bawah sebuah pohon. Kisah secara globalnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatah. Ibu-ibu bisa baca. Dan untuk melengkapinya bisa membaca tafsir tentang peristiwa pembaiatan para sahabat yang berjumlah kurang lebih 1.400 pada waktu itu kepada Rasulullah SAW atas nyawa-nyawa mereka. Alias mereka sumpah mati untuk membela darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kisahnya sangat masyhur di mana Rasulullah dan para sahabat yang berjumlah 1.400 ini ingin berangkat umrah, namun mereka tertahan di satu tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Terjadi perdamaian di mana orang-orang kafir Quraisy mengutus beberapa delegasinya menghadap Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya terjadi perdamaian yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menego orang-orang kafir Quraisy karena kaum muslimin sudah memakai kain ihram. Tapi bukan berita baik yang terdengar, ada isu bahwasanya Utsman bin Affan mereka terbunuh. Akhirnya para sahabat mereka marah dan akhirnya membaiat Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon untuk nyawa-nyawa mereka. Maka berbaiatlah pertama adalah seorang sahabat namanya Abu Sinan. Abu Sinan bin Abdullah bin Wahab al-Asadi. Beliau langsung baiat Nabi dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Yang berita itu tersebar sampai kafir Quraisy sehingga mereka gentar. Jadi kaum muslimin itu bukan mencari hidup tapi mencari mati. Makanya sahabat-sahabat yang ikut baiatul maut atau juga disebut baiatul ridwan, baiat keridhaan atau kerelaan, itu mereka dipuji oleh Allah dalam hadis ini, antum khairu ahlil ardi. Kalian adalah orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, la yadkhulun nara insyaallah, tidak akan masuk neraka insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha, yaitu mereka orang-orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon, yaitu pada saat perjanjian Al-Hudaybiyah. Mereka tidak masuk neraka. Jadi kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang ada, yang dijamin masuk surga itu tidak sebatas 10 orang ya Ibu. 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah, kemudian mereka para veteran Badar, termasuk adalah mereka orang-orang yang melakukan baiat mati kepada Rasulullah di bawah sebuah pohon, yaitu pada peristiwa Al-Hudaybiyah yang sangat masyhur. Jadi ini adalah gambaran para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam ketaatan mereka terhadap pemimpin ya.
sampai rela melepaskan nyawa-nyawa mereka demi ketaatan mereka kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak menyelisihi perintah Allah, tidak menyelisihi perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya 1214, hadis Al-Musayyab bin Haznin qala laqad ra'aitu asy-syajarah thumma ataituha ba'd falam a'rifha. Silakan dibaca Ibu. Al-Musayyab bin Hazan berkata, sungguh aku telah melihat pohon dalam Bai'atur Ridwan itu. Setelah beberapa lama aku mendatanginya, namun aku tidak mengenalinya lagi. Iya, barakallahu fikum. Jadi sebuah pohon yang pernah diadakan di sana, bai'at, janji setia ya, bai'at itu Ibu, janji setia para sahabat kepada Rasulullah untuk membela darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kemudian setelah sepeninggalan Nabi, pohon itu mulai dikeramatkan. Orang datang untuk sholat ke sana gitu ya. Karena ini pohon bersejarah, oleh sebagian orang dianggap berbarokah ya. Padahal memang itu ya sifatnya ya spontanitas, ya di bawah pohon ya sudah bayar, tidak ada satu yang khusus. Nah, karena itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pohon ini ditebang itu. Karena beliau melihat pohon ini mulai dikeramatkan. Jadi ternyata para sahabat tidak setuju hal-hal seperti dikeramatkan ya, pohon, kemudian batu-batu itu tidak jelas. Tidak boleh tabaruk mengambil berkah dari tempat-tempat tersebut. Oleh Umar bin Khattab dipotong pohonnya. Ini namanya saddud dzari'ah, yaitu menutup celah pintu yang bisa menyebabkan orang terjerumus. Jadi pintu menuju ke sana itu sudah ditutup Ibu. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi pintu tersebut memang hukumnya bisa jadi halal atau sudah haram misalnya. Hukumnya halal pada dasarnya, tapi bisa mengarahkan pada yang haram maka diharamkan. Ataupun memang pintu tersebut hukumnya sudah haram, seperti memandang wanita yang bukan mahramnya ya, memandang wanita asing dengan aurat yang terbuka, berkholwat. Ini hukumnya haram, tapi akan mengajak pada keharaman lebih besar. Itu juga diharamkan. Itu namanya saddud dzara'i, di mana kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, kemudian tidak berkholwat dengan wanita asing. Wanita yang tidak ada hubungan dengan kita, tidak halal untuk kita, bukan mahram kita. Maka itu adalah sebagai bentuk saddud dzari'ah, sebagai penutup pintu kepada keharaman. Ada sifatnya boleh, tapi mengajak kepada keharaman. Saya pohon-pohon nggak ada salahnya. Nggak masalah melihara pohon, meninggikan pohon, ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian pohon tersebut bisa membawa kepada keterjerumusan masyarakat, maka ditebang. Walaupun tentunya penebangan pohon ataupun pengerusakan satu tempat yang membawa kepada kesyirikan itu juga dipertimbangkan masalah dan madaratnya. Ya karena ada sebagian orang yang tidak mempertimbangkan masalah dan madarat, semangat seorang dai dikirim di satu tempat melihat kuburan yang disembah-sembah, akhirnya dihancurkan kuburan itu. Ya, dan kemudian dia dikebukin, tidak diterima dakwahnya. Jadi betul-betul harus pakai strategi ya Ibu, artinya ingkarul mungkar, ingkaran kemungkaran itu kalau bisa jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang sepadan atau lebih besar. Kalau tidak dipahamkan orangnya, dihancurkan sebuah tempat yang dikeramatkan, nanti bisa dibangun lagi ataupun bisa direnovasi lagi atau bagaimana. Maka yang paling penting disiapkan memang orang-orangnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada era-era dakwah awal itu tidak membangun infrastruktur ya sebuah negara, tapi membangun SDM. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di mana selama 13 tahun di Mekah mereka dibina langsung oleh Rasulullah. Akidah mereka dikuatkan, bahkan potensi untuk mengarah pada kesyirikan ditutup, yaitu diantaranya larangan untuk ziarah kubur di awal Islam. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang aku perintahkan boleh
Ziarahlah kalian, karena dalam ziarah kubur itu ada tadzkirul akhirah, ada peringatan tentang akhirat. Jadi kalau orang itu keras hatinya, sekali ziarah kubur. Ya tidak harus sebelum lebaran, sebelum puasa, boleh-boleh saja. Ya ziarah kubur kapan saja, mau sebelum puasa, sebelum lebaran, luar itu boleh-boleh saja, bebas. Tapi tidak ada dalil keutamaan khusus memang sebelum puasa, sebelum sebelum lebaran atau hari Sabtu atau hari Jumat. Kalau hari Jumat mungkin mengambil waktu yang barokah hari Jumat, hari di mana banyak waktu mustajabah, mungkin ziarah di hari tersebut karena mengambil berkahnya hari Jumat, ya tidak masalah. Baik, jadi hal-hal yang berpotensi kepada keburukan ditutup oleh Umar bin Khattab, termasuk pohon tersebut. Semakin lama semakin banyak yang mengunjungi, dikunjungi gitu ya. Akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab punya istihad, ya, punya kesimpulan-kesimpulan yang unik. Ada seorang pemuda yang tampan sekali. Itu saking tampannya membuat fitnah, artinya saking tampannya malah menjadi godaan bagi para wanita pada waktu itu. Jadi wanita pada tertarik gitu ya. Pada tertarik, akhirnya apa? Laki-laki tersebut digundulin sama Umar, digundul dia. Ya kayak di pesantren yang melanggar digundul. Ya kan nggak kelihatan ganteng lagi. Ini pernah dilakukan oleh Umar. Jadi yang kelihatan tampan, yang bikin godaan bagi wanita digundul. Tapi ternyata setelah digundul tambah ganteng dia. Nah, ini Umar bingung gimana setelah digundul. Dasarnya ganteng, digundul masih tampan juga. Akhirnya diasingkan, dijauhkan dari kaum muslimin demi kebaikan lebih besar. Padahal dia nggak salah, ya, ganteng itu pemberian Allah kan itu. Tampan itu ya pemberian Allah. Tidak pesan dirinya, nggak pesan sama Allah. Allah yang kasih. Tapi tindakan Umar ini bagaimana? Tindakan Umar ini mimba bisa ditela'i, yaitu bagian dari menutup celah yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Jadi kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Baik, kita baca lagi hadis berikutnya. Hadis 1215. Hadis Salamah bin al-Aqwa' an Yazid bin Abi Ubaid. Qala qultu li Salamah bin al-Aqwa' ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Hudaybiyah. Qala 'ala al-maut. Nanti baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Yazid bin Abu Ubaid berkata, aku bertanya kepada Salamah bin Al-Aqwa, untuk apa kalian berbaiat kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah? Salamah menjawab, untuk kematian. Ya, boleh ya Ibu. Seorang pasukan berbaiat kepada pimpinannya untuk siap mati sampai tetes darah terakhir. Saya berjanji ya tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir, ya itu boleh. Ini pernah terjadi ya pada zaman Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Al-Hudaybiyah. Jadi dibolehkan para pasukan berbaiat, berjanji kepada para pemimpinnya untuk mengorbankan nyawa-nyawa mereka, tidak akan mundur dari medan tempur sampai tetes darah terakhir, akhirnya sampai mati. Itu boleh saja. Tapi jangan dilebarkan permasalahannya ya. Jadi bukan berarti melegalkan jihad yang keliru ya. Ya, tidak seperti itu Ibu. Tentang masalah pembunuh diri itu juga menjadi perbedaan para ulama kalau dilakukan di tempat-tempat jihad sekalipun. Kalau dilakukan di tempat-tempat yang bukan medan jihad, tapi medan dakwah, ya jelas salah. Di Indonesia ini adalah negara-negara dakwah ya, negara dakwah bukan negara jihad. Sehingga jihadnya adalah jihad dakwah, jihadul ilmi wa dakwah. Ya, bukan jihad seperti itu. Oleh karena itu, saya menyampaikan untuk diri saya dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, butuh kita bersemangat dalam agama, namun kesemangatan yang terukur memang. Kita memikirkan bagaimana dakwah ke depan, makanya diperbanyak orang-orang yang paham ilmu din, ya banyak generasi-generasi yang paham akan hukum ya, baik hukum Islam ataupun hukum yang tidak Islam, hukum Belanda itu juga perlu dipahami, jangan sampai kita dibohongi umat Islam dengan hukum-hukum yang bukan Islam karena kita tidak mempelajarinya. Harus ada sebagian umat Islam yang fokus dalam hal itu pula, sehingga betul-betul sebagai wasilah sarana untuk menguatkan dakwah kita, ya untuk menguatkan eksistensi kaum muslimin di negeri kita, negeri yang merupakan negeri Islam yang jumlahnya kaum muslimin lebih mayoritas. Ya, seperti itu Ibu.
Baik, kita baca lagi hadisnya. Hadis 1216. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, lama kana zaman al-harrah atahu atin faqala lahu inna bana Hamdalah yubayyi'u an-nas 'ala al-maut faqala la ubayyi'u 'ala hadha ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ketika terjadi peperangan Harah dan orang-orang yang membaiat Abdullah bin Hanzalah untuk kematian. Ada orang yang datang kepadanya, Abdullah bin Zaid seraya berkata, Ibnu Hanzalah membaiat manusia atas kematian. Maka ia berkata, aku tidak akan melakukan itu kepada seorang pun setelah Rasulullah SAW. Iya, berbaiat kepada selain Nabi untuk hal ini. Ini pernyataan Abdullah bin Zaid, seorang sahabat ya, tapi bukan berarti kemudian disimpulkan satu hukum tentang masalah baiat kepada selain Nabi tidak boleh. Ya, masalah baiat kepada selain Nabi jelas kepada khalifah boleh, kepada pemimpin-pemimpin, ya itu jelas boleh aslinya. Tapi baiat atas kematian ini yang kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan aku tidak membaiat tentang hal ini kepada selain Nabi. Dan juga tentang baiat kepada kiainya, kepada gurunya, kepada pemimpin organisasinya, ini juga menjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada dasar. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan pendapat sebagian ulama termasuk Ibnu Taimiyah, selama baiatnya tersebut tidak menjadikan dia fanatik. Fanatik itu ya benar salah diterima, ya dimakan mentah-mentah itu salah. Makanya ini juga diperhatikan kalau orang berbaiat itu menjadikan dia ta'assub fanatik ya, ini maka jangan lakukan. Hati-hati seperti ini. Jadi ada memang kelompok kaum muslimin yang kemudian mereka membuat sebuah organisasi yang kemudian ada baiat di sana. Ya ada pandangan kalau orang-orang belum berbaiat itu belum afdol gitu, itu ya suatu hal yang perlu direparasi, pemikiran yang perlu direvisi ya. Enggak boleh kemudian menilai seseorang itu tinggi dan tidaknya derajatnya adalah dia sudah baiat pada pemimpinnya atau belum tidak. Jadi jamaah-jamaah organisasi baik yang mungkin nampak ataupun mungkin yang tidak terlalu nampak ya, itu adalah wasilah sarana untuk menguatkan dakwah, berbagi-bagi dalam amal ya Ibu. Dibagi tugas, ini bagian ekonomi, ini bagian menyiapkan perangkat dakwah, oh ini bagian yang fokus pada media, oh ini bagian masalah sosial yang memperhatikan kondisi anggotanya, boleh-boleh saja, yang penting tidak ta'assub, tidak kemudian hulu, sikap ekstrim seperti sebagian organisasi yang kemudian menganggap kafir orang-orang di luar organisasinya atau di luar jamaahnya, ini ada. Maka sekali lagi penting sekali Ibu, bukan hanya sekedar kita mengerti tentang dalil yang benar, tapi lebih daripada itu kita memahami cara berdalil dengan benar. Ini sering kami sampaikan, yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya semakin mendalam ilmu kita sehingga selamat daripada syubhat, hal-hal yang tidak jelas terkait dengan hal ini. Baik masalah baiat kepada selain pemimpin, kepada personal di kaum muslimin boleh atau tidak, kesimpulannya adalah khilaf perbedaan para ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Artinya tetap dipertimbangkan kalau baiat tersebut menjadikan seseorang itu fanatik, ya fanatik terhadap orang yang dibaiat, maka tidak boleh, karena sesungguhnya kita boleh fanatik hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalam beliau itu mutlak diterima. Beda dengan kalam selain beliau, kalamuhu yu'khadhu wa yutruk. Kalamnya itu bisa diambil, bisa ditolak. Ukurannya adalah syariat. Baik para umahat, hadis sesudahnya, orang yang telah hijrah haram kembali ke negeri asalnya. Hadis 12-17. Hadis Salamah bin al-Aqwa annahu dakhala 'ala al-Hajjaj. Faqala ya ibn al-Aqwa irtadatta 'ala aqibaik. Ta'arabta? Qala la, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina li fil badr. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akhwar radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menemui Al-Hajjaj. Ia berkata,
Wahai Ibnu Akhwa, apakah engkau akan kembali ke belakang dengan menjadi orang Badui? Ibnu Akhwa berkata, tidak, tapi Rasulullah mengizinkanku untuk tinggal di pelosok pedesaan. Jadi ketika sudah hijrah, tidak boleh kembali ke tempatnya kecuali tempatnya itu lebih baik kondisinya. Hijrahnya terkait dengan masalah ideologi ya Ibu, karena nanti kita jelaskan insya Allah macam-macam hijrah ya insya Allah. Jadi orang yang telah hijrah haram kembali ke negeri asalnya kecuali negeri asalnya lebih baik. Ya, jadi hijrah yang karena agamanya gitu ya, hijrah karena agama ke satu tempat, maka tidak kembali ke negerinya kecuali negerinya itu lebih baik. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya. Baik. Ini juga pernah kita dapatkan ibu-ibu, hijrah para sahabat untuk pertama kali ke Habasyah, ke Ethiopia ya, yang terjadi pada tahun kedua atau ketiga kenabian ya, bukan hijriah. Pada bulan Rajab, udah berapa bulan setelahnya kembali pulang ke Mekah. Karena mendengarkan informasi bahwa penduduk Mekah sudah masuk Islam, ternyata mereka salah informasi. Yaitu satu peristiwa di mana Rasulullah SAW ketika berada di Masjidil Haram mendapatkan para kafir Quraisy duduk-duduk di sana. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan selanjutnya sampai akhir ayat itu ada ayat sujud. Mereka sujud semuanya, sampai orang yang tidak mendapatkan tempat sujud, mereka mengambil tanah atau pasir dan ditempelkan ke dahinya untuk supaya dahinya menempel tanah. Berita itu sampai kepada umat Islam yang hijrah ke Habasyah, akhirnya mereka pulang karena negerinya lebih baik. Kalau misalnya mereka masuk Islam, negerinya lebih baik. Maka Al-Mukarramah dibandingkan negeri Habasyah, yaitu negeri yang dipimpin oleh Najasyi Nasrani dan rakyatnya Nasrani. Jadi boleh saja ketika orang itu hijrah dan mendapatkan negeri yang lebih baik, itu boleh pulang. Kemudian hadis selanjutnya, bayat setelah Fathu Mekah. Hadis Mujasy bin Mas'udin wa Abi Ma'bad an Abi Usman An-Nahdi an Mujasy' ibni Mas'udin qala intalaqtu bi Abi Ma'bad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayi'ahu 'ala al-hijrah. Qala madatul hijrah li ahliha ubayyuhu 'ala Islam wal jihad. Falaqitu Aba Ma'badin fasa'altuhu faqala sadaqa Mujasy'. Ya, silakan. Bismillah, diriwayatkan Mujasy bin Mas'ud dan Abu Ma'bad dari Abu Usman bin An-Nahdi. Mujasy bin Mas'ud berkata, aku berangkat bersama Abu Ma'bad menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar beliau membaiatnya untuk hijrah. Beliau berkata, hijrah telah berlalu bagi pelaku-pelakunya. Aku membaiat untuk Islam dan jihad. Di kemudian hari aku bertemu Abu Ma'bad dan aku menanyakan itu kepadanya. Ia menjawab, Mujasy benar. Ya, Abu Ma'bad Khalid Al-Juhani, seorang sahabat ya. Tapi ada juga seorang tokoh ahli bid'ah, namanya persis nih, Abu Ma'bad Al-Juhani, persis sekali. Tapi ini berbeda ya, kalau ini disebutkan Abu Ma'bad dalam hadis ini adalah seorang sahabat yang mulia. Ada juga Abu Ma'bad Al-Juhani, seorang ahli bid'ah yang menyelisihi ahli sunnah dalam masalah takdir. Jadi meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah permulaan bagi Allah. Maksudnya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Ini pemahaman Mu'tazilah yang ekstrim ya. Mu'tazilah Jahmiyah. Ya, taib. Jadi di sini para ummahat yang dirahmati Allah, hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah. Ya, setelah Mekah ditaklukkan, kemudian ada orang ingin hijrah, maka Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah lagi. Maksudnya tidak ada hijrah ke Madinah karena Mekah itu sudah menjadi negara Islam, nggak ada hijrah lagi. Tapi kalau untuk hijrah-hijrah ke tempat yang lain, ya boleh-boleh saja, Ibu. Ya, hijrah kalau misalnya ada tempatnya itu kufur ya, ya boleh. Makanya di dalam sejarah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menaklukkan Mekah ya sudah Masya Allah ya seakan-akan ya sudah lagi sudah beres itu. Dua wilayah ditaklukkan itu sudah. Walaupun di sana ada Romawi, ada Persia ini jadi pelajaran kita juga ya Bu. Jadi memang kondisinya berbeda untuk sekarang. Jadi perseteruan antara al-haq dan al-batil sekarang itu lebih global. Walaupun kita di Indonesia ingin mendakwahkan menyebarkan Islam ya orang-orang di Amerika ya tidak suka. Jadi lebih global lagi. Jadi intinya maksudnya di sini adalah hijrah dari Mekah itu sudah tidak ada lagi karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Sedangkan hijrah untuk hal yang lain, tempat yang lain maksudnya itu tidak terputus sampai hari kiamat. La tangqati'u ya. La tangqati' tidak akan putus. Al hijratu hijrah itu hatta sampai ya hatta tangqati'at taubah sampai terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah, ini jadi hijrah akan terus-menerus ada. Ya, baik, hadis 1219. Hadis Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah la hijrata walakin jihadun wa niyatun wa idza sanfirtum fanfiru. Silakan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Mekah, tidak ada hijrah, tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah. Iya, ini sama dengan hadis sebelumnya, Ibu. Jadi tidak ada hijrah dari Mekah lagi karena Mekah sudah menjadi negara kaum muslimin. Tapi hijrah dari tempat yang lain ke tempat yang lain boleh sampai hari kiamat kalau itu memungkinkan. Hadis 1220. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Arabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hijrah. Faqala wahaka inna sya'naha syadid. Fahalaka min ibilin tu'addi sadaqataha. Qala na'am qala fa'mal min wara'il bihar. Fa innallaha lan yatruka min amalika syai'a. Bismillah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang amal hijrah. Beliau pun menjawab, "Jangan begitu. Sungguh hijrah itu amal yang berat. Apakah kamu memiliki unta yang wajib kamu keluarkan zakatnya?" Orang itu menjawab, "Ya, punya." Maka beliau berkata, "Maka amalkanlah itu sekalipun dari balik lautan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikit pun." Iya, amal-amal ketaatan itu bertingkat-tingkat berikut pahalanya. Bicara tentang hijrah luar biasa, pahalanya besar dan memang tidak ringan berat meninggalkan kampung halaman untuk ke tempat yang lain. Dan hijrah di sini memang bermacam-macam ya Ibu. Hijrah secara fisik pindah dari satu tempat ke tempat lain, kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang ya mubah saja pindah dari desa ke kota untuk nyari pekerjaan, itu yang mubah, itu hijrah juga. Atau hijrah yang haram, hijrah di tempat orang Islam ke tempat orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ataupun hijrah yang tidak secara fisik, hijrah secara maknawi ya Ibu, sesuatu yang tidak nampak, yaitu hijrahnya seseorang dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara wa manahallahu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dulu makan riba, sekarang beda. Dulu nggak rajin ngaji, sekarang rajin ngaji gitu ya. Dulunya tidak menutup aurat, sekarang menutup aurat, itu juga hijrah. Makanya hijrah ini adalah hal yang berat, pahalanya besar. Makanya kalau hijrah secara maknawi adalah hal yang paling relevan untuk saat ini ya. Karena kalau kita pindah tempat ya tidak ada jaminan. Maka hijrah secara maknawi bagaimana kita mengenal apa-apa yang dilarang oleh Allah dan kita hijrah meninggalkannya. Walaupun ya hijrah itu ya betul-betul siap dengan segala resikonya, konsekuensinya. Ya meninggalkan sesuatu yang kemudian kelihatannya menjamin kehidupan kita, kemudian kita menjalani hidup yang baru dengan satu kondisi bahkan teman yang baru, itu Masya Allah. Tapi para umahat saya kira cukup ya Ibu-Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kesehatan, kesempatan ya untuk bisa senantiasa istiqomah menjalankan program-program thalabul ilmi.
Ya, kami serahkan kepada Bu Asyara kalau mungkin ada tanya jawab. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, barakallahu fikum, jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Umahat, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan, bisa langsung di unmute ya audionya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, saya bertanya deh, gini Ustaz, apa namanya, kalau misalnya, kalau suruk itu ya Ustaz, kalau sekarang ini kan, ya maksudnya kita lah yang wanita kan memang tidak ada sunahnya untuk sholat di masjid ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya di Ramadan ini ya Ustaz, kan kadang kita pengen menunggu waktu suruk, itu boleh nggak ya Ustaz? Sampai dengan terus kita sampai suruk itu boleh nggak Ustaz? Menunggu gimana Ibu? Waktu suruk. Jadi dari subuh terus sampai suruk gitu, boleh nggak kita Ustadz? Karena kan di rumah tidak di masjid. Sementara kan syarat utama suruk itu adalah di masjid ya Ustadz. Kalau buat wanita Ya. itu bagaimana Ustadz? Iya, apa namanya? Kalau kita lihat dalil-dalil memang itu bagi mereka orang-orang yang sholat di masjid ya. Kalau di rumah ya soalnya orang yang menetapkan dirinya di tempat zikir dengan zikir itu ya dianggap sholatnya keutamaan juga. Kemudian ketika sholat syuruk, artinya sholat syuruk itu duha di awal waktu, itu juga ada keutamanya walaupun tidak seperti tadi ya Ibu ya. Ada keutamaan yang lain seperti hadis qudsi ya, yang hadisnya Hasan, Allah berfirman, ya bena Adam la ta'jis an arba'i rakaat di awalin nahar akfika akhirahu, wahai anak Adam jangan sampai kamu lemah dalam menjalankan 4 rakaat di awal hari, aku cukupkan kamu dari segala keburukan sampai sore hari. Itu 4 rakaat, banyak para ulama mengatakan 4 rakaat sholat duha di awal waktu. Jadi tetap ada keutamaan Ibu tentang apakah sama ya, kalau nggak ada dalilnya kita nggak bisa mengatakan sama ya. Tapi masing-masing tetap ada keutamaan. Ya, ya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Mungkin masih ada yang belum ini dengan masalah sekarang ini Ramadan atau gimana, dipersilahkan. Ada? Sepertinya tidak, tidak ada. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya sudah cukup jelas ya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Taki. Sebelum kajian ini ditutup, mari sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah Allah pertemukan kembali kita di Selasa depan dalam kondisi yang sehat dan iman yang baik. Insya Allah terus diistiqomahkan di dalam kebaikan dan terus dimudahkan di dalam kita bermajelis ilmu. Mohon maaf lahir dan batin Ustadz dan teman-teman, jazakallahu khair. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini. Insya Allah, jazakallahu khair ya Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Ibu. Iya, ya. Ustadz salam buat Umi ya Ustadz.